وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. فقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخوتي الكرام rahimani Allah wa iyyakum. Alhamdulillah, di pagi hari ini kita dikumpulkan Allah, dipertemukan Allah di sebuah tempat yang mulia, di salah satu rumah di antara rumah-rumah Allah Ta'ala. Talabul ilmi, belajar agama, mempelajari petunjuknya Allah, merupakan satu ibadah amalan yang pahalanya sangat besar, apalagi berada di masjidnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Talabul ilmi merupakan satu ibadah yang faedahnya sangat besar. Bahkan seseorang tidak akan bisa menjadi orang yang bertakwa, menjadi orang yang saleh dan salihah, melainkan jalannya dengan talabul ilmi, mempelajari ilmu petunjuknya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di antara sebab yang menyebabkan manusia salah jalan sehingga sengsara hidupnya masuk neraka, karena mereka tidak mau mempelajari petunjuknya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan termasuk jerat-jerat perangkap tipu daya syaitan, di antara perangkap syaitan yaitu manusia dijauhkan dari ilmu agama, dijauhkan dari mempelajari petunjuknya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan itu perangkap yang terdepan. Syaitan berusaha sekuat tenaga menjauhkan manusia dari petunjuknya Allah. Dibikin biar tidak sempat talabul ilmi. Kata Imam Ibnu Hubairah, wa min makaidi syaitan tanfiruhu ibadallah min tadabburil Quran li'ilmihi bi anna al-huda waqi'an 'inda at-tadabbur. Di antara perangkap jerat-jerat tipu daya syaitan, syaitan menjauhkan manusia dari mempelajari Al-Quran, mempelajari petunjuknya Allah Ta'ala. Karena syaitan tahu manusia akan mendapatkan hidayah, manusia akan mendapatkan petunjuk ketika dia mau mempelajari ayat-ayatnya Allah, petunjuknya Allah. Coba antum buka, antum lihat surah Al-Mulk ayat 10, ayat 8 sampai 10. Ya kan? Di sana Allah kisahkan ketika ahli neraka dilempar ke neraka, kullama ulqiya fiha faujun sa'alahum khazanatuha alam ya'tikum nadhir. Ketika satu kelompok dilempar ke neraka, ditanya oleh malaikat penjaga neraka, alam ya'tikum nadhir, belumkah datang orang yang memberikan peringatan kepada kalian? Ya kan? Kok sampai tersesat jalan sampai masuk neraka? Yang mengartikan pertanyaan ini taubih, untuk menghina mereka. Kan sudah ada orang yang mengingatkan kalian, tapi kalian
tetap berada dalam kesesatan. Qalu bala qad ja'ana nadhirun fakadzdzabna. Kata mereka, iya, sebenarnya sudah ada orang yang mengingatkan aku, tapi aku ingkari, aku dustakan. Wa qulna ma nazzalallahu min syai'. Bahkan kami mengatakan Allah tidak menurunkan apapun, enggak menurunkan wahyu syariat, ya kan? In antum illa fi dhalalin kabir. Mereka mengatakan kepada para rasul atau orang yang memberikan peringatan, kalian itu berada dalam kesesatan yang nyata. Jadi orang yang mengajak ke jalan kebenaran malah disesat-sesatkan, kesesatan yang besar. Ada yang menafsirkan ini ucapan malaikat kepada mereka yang disiksa di neraka itu, in antum illa fi dhalalin kabir. Tidaklah kalian itu melainkan berada dalam kesesatan yang sangat besar, ya kan? Sampai masuk neraka karena hidupnya tidak mengikuti petunjuk, itu berada dalam kesesatan yang besar. Di ayat 10 itu Allah mengatakan, mereka mengatakan, wa qalu law kunna nasma'u aw na'qilu ma kunna fi ashabis sa'ir. Mereka mengatakan, seandainya dulu kami mau mendengarkan, seandainya dulu kami mau berpikir, merenungkan, kan? Mendengarkan apa? Mendengarkan nasihat, peringatan, petunjuk. Merenungkan, berpikir, mempelajari apa? Mempelajari petunjuknya Allah Ta'ala. Seandainya dulu kami mau mendengar, seandainya dulu kami mau berpikir, mempelajari ayat-ayatnya Allah, ma kunna fi ashabis sa'ir, tentu sekarang kami tidak akan termasuk penghuni neraka. Jelas dalam ayat tersebut, ikhwah. Perhatikan, jangan mereka menyesal, kenapa dulu kami nggak mau mendengar, kenapa dulu kami nggak mau mempelajari, merenungkan, memikirkan ayat-ayatnya Allah Ta'ala. Jadi nggak belajar agama itu bahaya, bisa menjadi penyebab seseorang masuk nerakanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena orang yang tidak mau thalabul ilmi, nggak mau belajar agama, otomatis, ya kan, dia akan banyak meninggalkan kewajiban, banyak melakukan pelanggaran. Dikiranya nggak wajib, ternyata wajib. Dikiranya nggak apa-apa, dia terjang, dia kerjakan, ternyata dosa besar, ya kan? Dia nggak akan tahu mana yang benar, mana yang salah, mana yang manfaat, ya kan? Mana yang maslahat, mana yang madarat. Nggak tahu mana yang halal, yang haram. Dengan ilmu seseorang akan benar jalan hidupnya. Ketika hidupnya benar, insyaallah Ta'ala, ya kan? Dia akan selamat di dunia wal akhirah. Nah, ikhwah, kita sampaikan sedikit kisah di dalam surah Al-Qalam ayat ke-17, kisahnya Ashabul Jannah atau Ashabul Bustan. Kisahnya orang-orang yang diwarisi sebuah kebun oleh ayahnya. Di dalam tafsir Ibnu Katsir diterangkan, ini berada di sebuah tempat dengan di Yaman, sekitar dengan 6 mil dari Sana'a, daerah zaman dari Yaman. Tadi mengatakan itu kota Dharawan. Dulu ada seseorang yang dia memiliki kebun, ketika panen mesti dia menyisihkan hasilnya, sebagian hasilnya untuk orang-orang miskin. Kemudian orang ini sudah meninggal, diwariskan kebun ini kepada anak-anaknya, dan anak-anaknya tidak meneruskan kebaikan ayahnya tersebut, ya kan? Kalau ayahnya dermawan, kalau panen mesti sebagian diberikan kepada orang-orang yang miskin, anaknya enggak, bahkan berani mengatakan laqad kana abuna ahmaq, bapak kita itu bodoh, nandur rekoso panen kok dikeke wong, kan? Akhirnya mereka, anak-anak yang menggarap kebun ini, tidak meneruskan kebaikan ayahnya, bahkan bertekad kalau nanti panen tidak akan ngasih jatahnya orang miskin.
Kisah ini dikisahkan oleh Allah, dibacakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada orang-orang Quraisy, orang-orang musyrik Mekah khususnya. Mirip-mirip, mereka juga diberi nikmat oleh Allah Ta'ala. Orang yang punya kebun ini karena kufur nikmat, nggak mau ngasih jatahnya orang miskin, nanti kebunnya kebakar. Kemudian mereka nanti bertaubat dan kembali diberi nikmat oleh Allah Ta'ala. Nah, orang-orang musyrik Mekah, mereka diberi nikmat yang banyak sekali oleh Allah. Ekonomi maju, lancar. Dalam surah Quraisy, ya kan, mereka punya kebiasaan dagang. Li ilafi Quraisy ilafi mirihat asy-syita'i was-shaif. Ya kan, musim dingin, musim panas tetap bisa dagang sehingga ekonominya makmur. Daerahnya aman, bahkan Allah sendiri yang menjaga Mekah ketika itu. Antum ingat peristiwa surah Al-Fil ketika Abrahah Al-Ashram, ya kan, datang dari Yaman membawa pasukan yang sangat kuat, pasukan gajah, ingin merobohkan Ka'bah. Orang-orang Mekah ketakutan, gak ada yang berani menghadapi Abrahah. Allah sendiri yang menjaga Ka'bah. Mereka diselamatkan dari gempuran Abrahah. Allah menghancurkan, membinasakan Abrahah. Diberi kenikmatan aman, diberi kenikmatan ekonomi, Masya Allah, lancar, maju. Itu kenikmatan yang sangat besar yang Allah berikan kepada orang-orang Mekah ketika itu. Ditambah lagi ada nikmat yang paling besar, apa itu? Allah mengutus Rasul pilihan Sayyidul Anbiya wal Mursalin di tengah-tengah mereka dari bangsa mereka, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya kan? Kalau ashabul bustan, ashabul jannah tadi punya kebun, hasilnya bagus, kufur nikmat, nggak mau ngasih jatahnya orang miskin, dihancurkan Allah, kebakar. Yang satu penafsiran, ya kan? Itu disiksa, dihukum di dunia. Orang Quraisy ketika diberi nikmat yang banyak, dikasih keamanan, Masya Allah, darah aman itu luar biasa, Pak. Aman itu nikmat yang sangat besar, ya kan? Man kana aminan fi sirbi mu'afan fi jasati walau qutu yaumi fa kana mahizat lahu dunya. Siapa yang aman di tempatnya, sehat badannya, ada makanan, berarti dia telah merasakan nikmatnya dunia, telah dikumpulkan nikmat dunia untuk dia. Bayangkan kalau daerah antum nggak aman, geger perang atau bencana alam atau wabah penyakit misalnya, nggak ingin rasa suwe covid, nggak ingin biye telan-telan dipalangi ondo kayak artinya dindira oleh, susah kan? Apalagi ketika tidak aman, terjadi pembunuhan, terjadi perampasan dan seterusnya, menderita. Mekah ketika itu aman, ekonomi lancar, rihlata syita'i was-shaif, bisa dagang, musim dingin, musim panas terus dagang, ekonomi lancar. Masih dikasih nikmat yang sangat besar, diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Sayyidul Anbiya wal Mursalin di tengah-tengah mereka. Ketika mereka nanti orang-orang Mekah, Quraisy, orang musyrik Mekah kok tidak bersyukur, kufur kepada Allah Ta'ala dengan tidak mau beriman kepada Nabi Muhammad SAW, Allah hukum mereka di dunia seperti ashabul bustan, ashabul jannah tadi, kan? Kebakar kebunnya. Orang Quraisy yang tidak taubat, tidak mau beriman, lihat hancur. Abu Jahal, ya kan? Abu Lahab, Al-Walid ibn Mughirah, dan yang lainnya, bosnya Bilal bin Rabah, siapa itu? Ya kan? Semuanya dihukum di dunia, mati mengenaskan. Padahal hukuman dunia, siksa dunia itu kecil sekali bila dibandingkan dengan siksa akhirat. Wala kadzalikal adzabu wala adzabul akhirati akbar. Nanti seperti itulah siksa dunia. Wala adzabul akhirati akbar.
siksa akhirat itu lebih besar, lebih dahsyat, adha wa amar, lebih dahsyat, lebih mengerikan. Adapun yang mau tobat, ya kayak ashabul bisan tadi, akhirnya kan tobat, itu dikasih nikmat lagi, kebunnya bagus lagi. Adapun orang-orang Mekah yang tobat, mereka dimuliakan Allah. Banyak enggak orang-orang musyrik Mekah yang tobat akhirnya beriman? Banyak. Abu Sufyan, itu bahkan benci mati-matian sama Nabi, mau bunuh Nabi, ya kan. Perang Uhud itu Abu Sufyan juga mimpin. Khalid bin Walid, Ikrimah bin Abi Jahal, keduanya pemimpin pasukan kuda ketika perang Uhud. Sampai sekian puluh sahabat, sekitar 70 sahabat gugur di perang Uhud. Siapa yang mimpin orang-orang musyrik Mekah? Abu Sufyan. Khalid bin Walid, Ikrimah, pasukan kudanya. Tapi ketika mereka bertaubat, beriman, Masya Allah, mereka dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ikrimah anaknya Abu Jahal menjadi pahlawan hebat. Khalid bin Walid menjelang perang Uhud, setelah perang Uhud beberapa waktu dia masuk Islam, ya kan. Dia dijuluki Saifullah al-Maslul, pedang Allah yang terhunus, ya kan. Nah, kita baca kisahnya. Allah berfirman dalam surah Al-Qalam ayat ke-17, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, inna balawnahum kama balawna ashabal jannah. Sesungguhnya kami Allah Ta'ala menguji mereka orang-orang musyrik Mekah sebagaimana kami telah menguji para pemilik kebun, ya kan. Sudah kita sampaikan kata para ulama tafsir, mereka bersaudara, beberapa orang bersaudara yang mewarisi sebuah kebun dari ayahnya di Yaman. Ayahnya dulu punya kebiasaan yang baik, ketika panen disisihkan sebagian hasilnya untuk menolong membantu orang-orang miskin. Tetapi ketika kebun itu digarap oleh anak-anaknya pelit, bakhil, tidak mau memberikan hak jatahnya orang miskin. Allah kisahkan, kami menguji mereka orang-orang musyrik Mekah sebagaimana kami menguji para pemilik kebun itu. Kisahnya, id aqsamu la yasrimunnaha musbihin. Ketika mereka bersumpah bahwa mereka betul-betul akan memetik hasil kebun tersebut di waktu pagi hari. Wala yastathnun, dan mereka tidak istisna, tidak mengucap insyaallah. Satu penafsiran. Penafsiran yang lain, wala yastathnun, mereka memiliki tekad tidak menyisihkan sebagian hasil panen kebunnya untuk orang-orang miskin, ya kan. La yasrimunnaha musbihin, betul-betul besok jelas mereka akan panen. Wala yastathnun, enggak ngucap insyaallah. Itu namanya kita lancang mendahului kehendak Allah Ta'ala. Tidak bisa, tidak boleh. Semuanya yang ngasih Allah, semuanya yang nolong Allah Ta'ala, semuanya atas kehendak Allah Ta'ala, ya kan. Maka seorang muslim, akidah keyakinan seorang muslim, apapun yang kita miliki itu yang memberikan Allah. Apapun yang bisa kita lakukan atas izin kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Wis genah sesuk panen, lha sing genah ki sapa? Kok genah sesuk panen, ya kan? Malamnya kebakar itu kebunnya, kan demikian. Antum lihat itu kisahnya Nabi Ibrahim sama Nabi Ismail itu dalam surah Shafat itu, ya kan, 100 dan seterusnya itu. Ketika Nabi Ismail mau disembelih, ya kan, Nabi Ibrahim bermimpi diperintah untuk menyembelih Ismail. Nabi Ibrahim bertanya kepada anaknya, ya kan, ya bunayya ini ara fil manami anni azbahu fanzur madza tara. Wahai anakku, aku diperintah Allah lewat mimpi. Mimpinya Nabi itu wahyu. Aku diperintah untuk menyembelih kamu. Bagaimana pendapatmu wahai Ismail? Kata Ismail, ya abati fa'al ma tu'mar satajiduni insyaallah minas sabirin. Wahai ayah, kerjakan apa yang diperintahkan kepadamu, insyaallah aku akan bersabar. Ini ucapan Nabi Ismail. Enggak langsung bilang, oh saya sabar, tenang saja ya, saya kuat. Enggak.
insyaallah minas sabirin. Insyaallah aku akan bersabar. Engkau dapatkan aku insyaallah termasuk orang-orang yang sabar. Di sini ada pelajaran. Kita tidak bisa sholat, kita tidak bisa bersabar, kita tidak bisa beribadah kecuali dengan pertolongan Allah, dengan kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ketika antum bisa ibadah, antum gak boleh ujub, antum gak boleh sombong, ya kan? Karena kita bisa melakukan semuanya itu atas izin Allah, atas kehendak Allah, atas pertolongan Allah ta'ala, ya kan? Kamu makan saja nggak bisa kalau nggak ditolong Allah. Sering kita ingatkan doa setelah makan agar kita ingat. Kita makan aja nggak bisa makan kalau nggak ditolong Allah. Setelah makan kita berdoa, alhamdulillahilladzi at'amani hadza wa razaqanihi min ghairi haulin minni wala quwwah. Segala puji milik Allah yang telah memberi makan aku dengan makanan ini, memberi rezeki aku dengan makanan ini, dengan tanpa daya dan kekuatan dariku. Kamu makan aja nggak bisa kalau nggak ditolong Allah. Kamu tidur nggak bisa bangun kalau nggak dihidupkan lagi oleh Allah. Doa bangun tidur, ya kan? Alhamdulillahilladzi ahyana, segala puji milik Allah yang telah menghidupkan aku ba'da ma amatana, setelah Allah mematikan aku. Tidur itu saudaranya mati, ya kan? Tidur itu saudaranya mati. Maka doanya ketika bangun tidur, alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana, segala puji milik Allah yang telah menghidupkan aku setelah mematikan aku. Loh, kamu tidur nggak bisa bangun kalau nggak dibangunin Allah, kalau nggak dihidupin Allah. Kamu makan nggak bisa makan, kamu bernapas, coba paru-parumu konslet covid deh ini, sambekan pora, bawa ke oksigen sih mangap-mangap. Kita bisa bernapas karena ditolong Allah, karena kehendak Allah Ta'ala, ya kan? Maka seorang muslim selalu meyakini akan hal ini. Kamu punya duit, kamu punya jabatan, kamu bisa hidup, bisa makan, bisa ini, bisa semuanya itu yang ngasih Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka engkau harus gunakan untuk kebaikan. Maka engkau nggak boleh sombong, engkau nggak boleh ujub dan seterusnya. Orang ini la yasrimunna musbihin wala yastathnu, bahkan mereka berani bersumpah kita akan panen besok, ya kan? Mereka nggak pakai insyaallah lagi, ya kan? Bahkan apa? Mereka bertekad tidak ngasih jatahnya orang miskin. Nabi Sulaiman saja pernah dikisahkan, diriwayatkan itu. Oh, ini nabi yang luar biasa, Nabi Sulaiman, yang lain sama, ya kan? Dulu itu istri beliau itu banyak, ya kan? 100 kalau nggak salah istrinya itu. Beliau bersumpah tanpa insya Allah, saya akan menggauli seluruh istriku dan semuanya akan hamil, akan melahirkan pasukan mujahid, orang-orang yang berjihad fisabilillah, pahlawan-pahlawan yang berjuang di jalan Allah. Nggak bilang insya Allah Nabi Sulaiman, ya kan? Wow, ini nabi yang luar biasa, ini kekuatannya luar biasa. Istrinya 100 zaman dulu syaratnya masih boleh. Wah, kamu istri 1 aja pusing, apalagi 2 tambah pusing, apalagi 100, ya kan? Nabi Sulaiman istrinya 100 ya, atau 99 itu kuat, ya kan? Saya akan gauli seluruh istriku, akan melahirkan anak-anak yang berjuang di jalan Allah, semuanya akan hamil tanpa insya Allah. Allah tegur, nggak ada yang hamil 1 lahir cacat, anaknya cuma separuh. Itu Nabi Sulaiman, Rasulnya Allah, ditegur Allah Ta'ala, apalagi manusia biasa. La yasrimunna musbihin, mereka bersumpah besok kita akan panen, ya kan? Id aqsamu, ketika mereka bersumpah, la yasrimunna musbihin, besok panen, karena memang sorenya itu masya Allah, wis matang-matang iso api-api iso genah panen. Cara nandur melon ini meletek-meletek, ya kan? Cara nandur pari ini wis mentul-mentul ya, sewengi entek mlojo ndisi kersa ngono kae, ya kan? Pakai insyaallah. Sore padinya masih bagus, besok mau diriti entek sewengi pangan tikus. Nah, kuwi ya kelakon kuwi. Melon yang ngono kerokot tikus ya nek.
Wah jagane butuh sesuk panen apik. Let rong dina wis ludes. Ya kan? Wis bolong kan ra payu. Payune murah nggo pakan mentok. Fatafa 'alaiha ta'ifun min rabbika wa hum na'imun. Maka meliputi kebun tersebut ta'ifun, yani sesuatu yang meliputi maknanya bencana, malapetaka, meliputi menimpa kebun tersebut, bencana malapetaka dari Tuhan mereka, dari Allah. Wahum naimun, dalam keadaan mereka sedang tidur di malam hari, ya kan? Kebun tersebut kena malapetaka, kena bencana, ya kan? Sebagian besar para mufassirin mengartikan bencana tersebut adalah kebakaran, ya kan? Ada yang menafsirkan, ya kan, Allah kirim malaikat Jibril untuk merusak kebun tersebut. Tapi sebagian besar penafsiran, ya kan, kebun tersebut terbakar. Karena nanti ayat bawahnya menerangkan fa asbahat kassarim, kebun tersebut hitam legam kayak malam yang gelap gulita, wasang pereng jadi areng. Berarti kebakaran. Mereka tidur nyenyak, ya kan, malam harinya itu yang seharusnya besok panen raya ternyata kebakaran. Fa asbahat kassarim, di waktu pagi kebun tersebut seperti kassarim, malam yang gelap gulita hitam legam, ya kan? Itu hukuman Allah di dunia. Untuk siapa? Untuk orang-orang yang kufur nikmat. Jadi di sini ada pelajaran, Pak. Pelajaran pertama, kita harus istisna, insyaallah. Jangan mendahului kehendak Allah Subhanahu wa taala. Sesuk genah aku nyanamu genah. Sing genah sapa jajal sesuk kowe lara untu ra sida nyang. Insyaallah lah, pakai insyaallah. Ya kan? Wa ma tadri nafsun madza taksibu ghadan wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut, kan demikian. Manusia nggak akan tahu apa yang akan dia lakukan besok, yang akan dia alami besok, cuman berencana. Maka insya Allah, jika Allah kehendaki, jika Allah mudahkan, jika Allah berikan pertolongan. Sering nggak Pak, kita itu sudah kencan, sudah janjian, mending api, orang sido gagal, Allah belum kehendaki. Pesan ceramah Idul Fitri itu 2 bulan udah pesen, kadang 3 bulan, setengah tahun udah pesen. Lah ya disanggupi ta ya, wong rene jadwal. Hari haloro piye ta? Apa ya iso ceramah nek ngadeg ora iso. Kan gagal akhirnya. Gagal cari ganti, padahal sing pesen wis berbulan-bulan. Saat minta nanti ceramah itu, ya insyaallah mung sehat waktu kuwi. Bahkan pernah saya itu sore ngisi kajian, pagi masih sehat buger, siang itu kepala pusing muter-muter kayak atapnya ini kayak muter-muter gitu. Bangun aja nggak bisa, coba melek gini muter-muter. Partigo apa namanya itu, ya kan? Vertigo apa partigo, ya kan? Gimana mau bisa ceramah kayak gitu, ya kan? Otomatis gagal, ya kan? Allah yang berkehendak, Allah yang menentukan, manusianya berencana. Ya, bisnis juga kayak gitu, ya kan? Antum jangan percaya kalau duit yang di tangan ini milik antum. Wis dicekel ta? Iso hilang gampang. Gitu, duit mbok cekel dihapusi wong iso ra? Iso, wong ya teko iki. Kan itu iso hilang. Kok jeneng kebon arep dipethili, aja sewengi, entek iso. Kan orang yang zuhud itu, kata ulama, lebih percaya dengan apa yang dijanjikan Allah daripada apa yang di tangan dia. Itu betul-betul orang yang zuhud. Ini saya pegang, belum tentu nanti jadi miliknya, sebentar lagi bisa hilang, bisa rusak dan seterusnya. Kan biar semuanya yang menguasai, yang memiliki Allah Ta'ala. Nyawa kamu, umur kamu, sehat kamu, harta, semuanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu harus diyakini, betul-betul harus diyakini oleh seorang muslim. Faedahnya jangan mendahului Allah, jangan lancang mendahului kehendak Allah. Faedah kedua, harus selalu mensyukuri nikmat. Kata ulama, ya kan, syukur nikmat itu berarti mengekalkan nikmat, bahkan menambah nikmat. Sebaliknya kufur nikmat akan menghilangkan, merusak, menghancurkan nikmat tersebut.
ya kan? La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Jika engkau syukur akan aku tambah, kata Allah. Jika engkau kufur, siksaku sangat pedih. Ketika Anda mensyukuri nikmat, berarti Anda akan mengekalkan, menjaga nikmat tersebut agar tidak hilang. Bahkan itu dikatakan iqaluha, ikatan nikmat itu syukur. Agar nikmatmu enggak dicabut Allah, engkau syukuri. Pertama, meyakini itu semua yang ngasih Allah, itu syukur nikmat. Kedua, memuji menyanjung, lisan kita memuji menyanjung Allah. Ketiga, tunaikan hak nikmat itu, gunakan nikmat tersebut untuk kebaikan, itu syukur yang sebenarnya. Alhamdulillah saya dikasih sehat, ning ora gelem ibadah, kuwi jenenge ya kufur nikmat. Malah sehatmu tanggo maksiat, itu kufur nikmat. Alhamdulillah duit saya banyak, tapi kamu nggak tahu sama orang miskin, sama orang yang susah, itu kufur nikmat. Cirinya orang yang bertakwa, cirinya orang yang bagus sholatnya, cirinya orang yang akan dimuliakan Allah di surga. Surah Al-Ma'arij antum baca itu nanti dari ayat ke berapa itu, 24 atau 23 dan seterusnya. Wa fi amwalihim haqqun ma'lum lis-sa'ili wal mahrum. Orang-orang yang di dalam harta mereka ada hak yang diketahui. Haknya siapa? Hanya as-sa'il, orang miskin yang berani meminta-minta karena kesusahan. Atau al-mahrum, orang miskin yang menjaga kehormatan diri, malu untuk meminta, tidak meminta. Harta kamu itu di situ ada haknya orang miskin. Bahkan dikatakan hakum maklum, hak yang diketahui lah. Kok ora mudeng lho. Masane dedetmu dhewe. Maksudnya nyambut gaya aku yang golek aku ya ki dedetku dhewe lho. Harta itu yang ngasih Allah. Sebabnya banyak. Di dalam harta yang Allah titipkan untuk kamu itu ada haknya orang miskin. Ya kan? Tolong orang miskin. Maka cirinya orang yang beriman kepada hari akhir, bapak-bapak, banyak dalam ayat Al-Quran selalu membantu orang miskin. Ara'aital ladzi yukadzibu bid-din fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin. Cirinya orang yang mengingkari, tidak percaya, mendustakan hari kebangkitan, mereka menghardik, membentak, kasar, bengis kepada anak yatim, tidak menganjurkan ngasih makan orang miskin. Berarti cirinya wong sing iman? Sebaliknya antum mikir dong, ya kan? Cirinya orang yang enggak beriman kepada hari akhir, wala yahuddu 'ala ta'amil miskin, enggak menganjurkan ngasih makan orang miskin, apalagi ngasih makan sendiri. Lah cirinya orang beriman berarti suka memberikan makan, menolong orang miskin. Kan demikian. Dalam surah Balad itu Al-Aqabah, jalan ke surga, yaitu apa? Au it'amun fi yaumin dzi masghaba yatiman dza maqraba au miskinan dza matraba. Ngasih makan anak yatim, ngasih makan orang miskin. Ya kan? Dalam surah Al-Haqqah, ya kan? Cirinya orang yang akan masuk neraka, innahu kana la yu'minu billahil azim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin. Cirinya orang yang akan masuk neraka yang dapat buku catatan amal di sebelah kiri dalam surah Al-Haqqah, dia tidak beriman kepada Allah, dia enggak menganjurkan ngasih makan orang miskin. Itu haknya harta, disedekahkan, nolong orang-orang yang susah, nolong orang yang miskin. Kamu harus tahu dalam harta kamu itu ada haknya orang miskin. Ini pelajaran kedua, bahwa syukur nikmat itu akan mengikat nikmat, bahkan akan ditambah nikmat. Sebaliknya kufur nikmat, orang ini kufur nikmat, panennya bagus, biasanya dia sisihkan hasilnya untuk orang-orang miskin, malah ini bertekad bakhil, tidak mau ngasih orang miskin. Karena kufur nikmat, akhirnya dihukum Allah. Jadi faedahnya ketika Anda kufur nikmat, inna adzabi lasyadid, siksaku sangat berat, nikmat tersebut akan dikurangi, bahkan bisa hancur, bisa hilang. Seperti ashabul bustan, ashabul jannah ini. Kufur nikmat enggak usah, ya kan? Mereka mengatakan, ya kan, ketika berangkat di pagi hari,
alla yadkhulanna al-yauma 'alaikum miskin, jangan ada orang miskin yang masuk kebun kita, ya kan? Jangan ada orang miskin yang masuk kebun kita, kata mereka kepada saudara-saudaranya. Akhirnya kebakar tersebut. Nah, kita lanjut. Fatanadaw musbihin an ighdu ala harthikum in kuntum sarimin. Ayat 21-22. Di pagi hari mereka saling memanggil saudaranya tersebut, ya kan? An ighdu ala harthikum, kalian berangkat ke kebun kalian jika ingin segera memetik hasil panen tersebut. Ayo kita berangkat pagi hari, ya kan? Kalau ingin segera memetik hasil kebun kita. Fantalaqu wa hum yatakhafatun, mereka berangkat di pagi hari dalam keadaan berbisik-bisik dengan saudaranya, alla yadkhulanna al-yauma 'alaikum miskin, jangan sampai ada orang miskin yang masuk kebun kita. Yes. Saking pelitnya ini, saking bakhilnya ini kan, ya kan? Jangan sampai ada orang miskin yang tahu kalau kita panen. Wis kagak jatah, ngelong-ngelongi jatah. Jangan sampai ada orang miskin yang tahu yang masuk ke kebun kita. Wa ghadaw, mereka berangkat di pagi hari ala hardin, menghalangi haknya orang miskin, qadirin, padahal mereka ini mampu menolong orang miskin, ya kan? Mampu, berarti dilongi dikek wong miskin, jangan iki panen iki juga hasilnya. Ora kok terus rugi, engko dadi mundak. Itu cuma sebagian kecil, disisihkan untuk orang miskin, hasil panennya masih melimpah ruah. Tapi karena bakhil, karena sangat cinta dengan harta, ya kan? Bahkan ayahnya dibodoh-bodohkan. Maka anak abuna ahmak, kata dia. Oh, Pak awak iki goblok tenan. Wis ditare mangin nandur rekoso, modal duit rekoso, malah panen-panen kayak wong. Ya kan? Mereka bertekad menghalang-halangi haknya orang miskin padahal mampu menolong orang miskin tersebut. Falamma ra'awha qalu inna lawallun. Tatkala mereka sampai ke kebun, melihat kebun mereka mengatakan inna lawallun. Kita ini tersesat, salah jalan. Ini bukan kebun kita ini. Salah ini kita. Ini bukan kebun kita. Undangi sore iki, wah genah. Wah apa gede-gede meletus. Iki kok gosong perang-ireng kabeh. Bukan, ini bukan kebun kita. Tapi setelah diperhatikan di bulan Bani, dalane ya iki, nggone ya iki. Ya kan? Mereka baru sadar, ya kan? Bahwa kebunnya sudah terbakar hangus. Mereka mengatakan bal nahnu mahrumun, balil idrab, menerangkan makna sebaliknya, ya kan? Kata mereka, bahkan kita ini diharamkan, tidak dibolehkan Allah mengambil menikmati hasil kebun kita. Baru sadar ternyata kebunnya kobong, baru sadar ternyata mereka dihukum oleh Allah Ta'ala karena punya niat yang buruk, tidak ngasih jatahnya orang miskin. Di sini ada pelajaran lagi, Pak. Niat yang jelek dan sudah berusaha kamu lakukan, kamu betul-betul sudah berusaha ingin mewujudkan niat jelek kamu, walaupun itu nggak jadi, kamu nggak jadi bisa merealisasikan, mewujudkan niat jelek kamu sudah ditulis dosa dan dihukum Allah. Ini faedah penting. Seperti Ashabul Bustani, betul-betul bertekad tidak akan ngasih jatahnya orang miskin. Sudah berusaha berangkat pagi hari, isu-isu utuk-utuk mangkat, tapi ternyata mereka nggak bisa mewujudkan kejahatan mereka, tetap dihukum Allah Ta'ala. Tadi jane lucu wong iki. Wes aja ngantek wong miskin ku digawe. Dia sebenarnya miskin, kasihan. Ora ndek apa-apa kareng iki tok kake apa? Wong kebon wis ludes. Kan? Dan sebuah riwayat yang sahih, riwayat Imam Muslim atau yang Bukhari, riwayat Imam Muslim, kata Nabi, kalau ada dua orang muslim duel, tengkar, ya kan? Dengan membawa dua pedang, padu, ya kan, emosi padu gelut nggak pedang kabeh, yang satu mati, kalah.
Kata Nabi, al-qatilu wal maqtulu finnar. Idza taqal muslimani bi sayfihima, kalau ada dua orang muslim tengkar dengan dua pedang, al-qatilu wal maqtulu finnar. Yang membunuh dan yang dibunuh sama-sama masuk neraka. Wah, siapa yang dengar tanya sama Nabi, al-qatil wa balul maqtul. Kalau yang bunuh jelas wahai Nabi, dia jahat, bunuh saudaranya, masuk neraka pantas. Gimana dengan yang dibunuh wahai Nabi? Kok masuk neraka? Kata Nabi, dia yang dibunuh juga bertekad, berniat membunuh saudaranya. Sama duel pakai pedang, sama-sama ingin membunuh, yang dibunuh, yang membunuh masuk neraka. Kalau yang bunuh jelas, kata sahabat, gimana yang dibunuh kok juga masuk neraka? Iya, karena dia bertekad juga membunuh saudaranya. Di sini ada faedah, ikhwah. Niat yang jahat, lalu kita berusaha mewujudkan niat tersebut, walaupun kita nggak mampu wujudkannya, itu sudah ditulis dosa. Beda kalau niat yang jahat, kita lawan, ini jelek, ini tidak boleh, justru kamu berpahala. Itu namanya jihadun nafsi, memerangi jiwa. Banyak enggak orang yang punya niat yang buruk tapi enggak bisa mewujudkan? Ada enggak? Ada dalam hadis itu. Orang itu kan terbagi menjadi 4 golongan dalam masalah harta dan ketakwaan. Pertama kaya takwa. Wah, bagus. Ya kan? Kaya takwa, dia menggunakan hartanya untuk kebaikan. Ahli surga jelas. Kaya, berilmu, takwa. Yang kedua, kaya tapi nggak punya ilmu, nggak takwa, jahat. Dia gunakan hartanya untuk foya-foya, ya kan? Untuk foya-foya. Yang ketiga, orang miskin, ya kan? Tidak punya harta, tetapi dia bertakwa, berilmu. Dia punya niat, kalau aku punya harta seperti si fulan yang baik, akan kugunakan hartaku untuk kebaikan, menolong orang yang susah, menolong orang miskin, untuk fisabilillah, untuk berjuang di jalan Allah Ta'ala, bukan hanya untuk bersenang-senang, ya kan? Apa sih senangnya orang itu makan juga cuma 3 piring, tidur cuma kasur 2 meter, mobil dinaiki cuma 1, ya kan? Akan gunakan hartanya. Ini kata Nabi, orang ini mendapatkan pahala seperti orang kaya yang infak tadi, karena niatnya yang tulus. Yang keempat lagi sing bluki, ya kan? Orangnya miskin, nggak punya ilmu, nggak soleh, jahat, nggak takwa, niatnya pun keliru. Mungkin aku sugidit kasih nomor loro kamu, wah, arep pesta poya, arep mukleng arep, ya kan? Dia mendapatkan dosa seperti orang yang kedua yang kaya dan menggunakan hartanya untuk kejelekan. Karena bertekad dan berusaha tapi nggak mampu. Ya kan? Niat yang jelek ketika engkau ingin lakukan, betul engkau sudah berusaha melakukannya, walaupun kamu nggak jadi mampu, nggak jadi mewujudkan niatmu karena nggak mampu, tetap ditulis dosa. Hati-hati kawan, niat, hati-hati, azam niat, ya kan? Sama-sama punya niat yang bagus, minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Aku sudah main mas wis kapok. Jane kowe jek arep main gur nanti modal. Iki padha wae kuwi, ya kan? Makan tekan modal. Ya kan? Nah, itu faedah penting. Jadi, orang yang berniat buruk sudah berusaha melakukannya, walaupun enggak terrealisasi, tetap jadi tulis dosa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka kaget, mereka mengatakan bal nahnu mahrumun. Qala ausatum, orang yang paling tengah, yang paling baik di antara mereka mengatakan, alam aqul lakum laula tusabbihun, bukankah aku sudah mengatakan kepada kalian, kenapa kalian tidak bertasbih mensucikan Allah? Ada yang menafsirkan kenapa kalian tidak bertaubat kepada Allah? Ada yang menafsirkan kenapa kalian tidak menyisihkan sebagian hasil panen untuk orang miskin? Sebenarnya sudah ada yang mengingatkan, satu orang yang bagus mewarisi ayahnya, tapi saudaranya jahat, bakhil. Di sini ada faedah lagi. Wong apik siji, sing jahat 10, menang di satu komunitas.
Kamu baik satu, temenmu 20 jahat semua. Tukang ngapusi kabeh, gawe laporan palsu kabeh. Piye menang di? Contohnya ini, yang satu kalah tetap menang yang buruk. Ya kan? Yang satu yang baik ini sedang ngingetin tadinya. Kenapa kita nggak ngisi jatahnya orang miskin? Kenapa kita nggak inget sama Allah? Oh, gue ke uang siji, dulu-dulumu berang-berang kalah. Akhirnya nekat. Nggak akan ngasih orang miskin. Dia ada faedah orang bagus satu, kumpulannya orang buruk-buruk kalah. Maka hati-hati, pilih bi'ah, pilih komunitas, pilih kumpulan. Antum ingat kisahnya pembunuh 100 nyawa hadis Muslim? Materi mau 99 teko karo ibadah sama tobat nggak bisa paten isian dadi wong 100 datang ke ahli ilmu. Kata alim, ya engkau bisa bertobat, tapi lihat petunjuknya arahan ahli ilmu ini. Dia dengan ilmunya dia tahu, iya Allah bisa menerima tobatmu, tapi engkau harus pindah. Tinggalkan kampungmu, fa inna ardhun su, tinggalkan komunitasmu, gerombolanmu, komplotanmu, karena mereka orang-orang buruk. Pindahlah engkau ke kampung yang di sana orang-orang beribadah kepada Amor wong soleh. Jare wong kang soleh kumpulono. Karena ahli ilmu ini tahu kalau engkau sendirian di sana bersama orang-orang yang jahat itu rusak kamu, hancur kamu, ya kan? Tobatmu akan gagal. Tapi sebaliknya engkau mengikuti orang-orang soleh, di sana agamamu terjaga. Kata ulama, suhbatus salihin tu'inu ala taqwa. Berkumpul dengan orang-orang soleh itu akan membantu kamu untuk bisa bertakwa, jadi orang baik, jadi orang soleh. Ini sering kita ingatkan ikhwah. Nikmat yang besar ketika antum memiliki lingkungan yang baik. Nikmat yang besar ketika antum punya teman-teman yang soleh. Lihat, ketika antum punya teman-teman yang baik, itu nikmat besar. Jagalah, jangan hilang, jangan tinggalkan. Nek kancamu apa-apa iki jaga jajakno, ya kan? Kanca apa iki nikmat kok. Itu akan membantu kamu untuk bertakwa kepada Allah, akan menjaga agama kamu. Nek amurmu elek-elek wah, suwe-suwe ketularan kowe kok. Namun jangan ngomong aja cedak kebo, gupak gluprut kabeh kowe kok. Kata orang Arab, as-sahibu sahib, teman itu akan menarik. Kamu akan ditarik jadi buruk kalau temanmu buruk. Kata Nabi, teman yang jelek seperti kanafi khilqir, ya kan? Seperti pandai besi. Menang pandai besi, wah minimal beleduk, ya kan, reget kabeh. Kalau kamu gak kepercian apinya, kamu dapat bau yang tidak enak. Teman yang baik seperti penjual minyak wangi. Dodol minyak wangi, ngerti tak? Ora, kowe kan dingin. Nah, kan? Wah, wangi terus gen tuku. Kamu kepercian wanginya. Kalaupun kamu nggak diperci minimal, wah baunya harum. Apa nih ngadol minyak wangi terus ambune kayak kocokan. Itu teman yang baik. Di sana pelajaran, ya kan? Udah dinasihati sama saudaranya ini. Alam aqul lakum laula tusabbihun, tapi ngeyel. Akhirnya mereka sudah kepunya hancur semua. Mereka akhirnya taubat. Qalu subhana rabbina inna kunna zalimin. Mereka mengatakan, maha suci Tuhan kami, maha suci Allah, sesungguhnya kami telah berbuat zalim, berbuat jahat. Ayat 29. Fa aqbala ba'dhum ala ba'dhi yatalawamun. Mereka saling berhadapan, saling mencela, menyalahkan satu dengan yang lainnya. Qalu ya wailana inna kunna taghin. Celaka kami. Mereka mengatakan, celaka kami, sesungguhnya kami kita ini orang yang melampaui batas. Sadar berarti tobat, ya kan? Asa rabbuna ayyubdilana khairan minha. Mudah-mudahan Allah Ta'ala, Rabb kita, menggantikan, memberikan kepada kita ganti yang lebih baik dari kebun kita yang hangus ini. Inna ila rabbina raghibun. Sesungguhnya hanya kepada Tuhan kita ini berharap, mengharap ampunan dari Allah, mengharap karunia Allah, mengharap nikmat dari Allah. Tobat. Maka kata para ulama, akhirnya Allah memberikan nikmat kepada ashabul bustan ini. Kebunnya bagus lagi, panennya bagus lagi, dia menjadi baik. Kembali ke ayat awal ikhwah. Ayat ini diturunkan untuk orang-orang musyrik Mekah.
inna balawnahum kama balawna ashabal jannah. Ya kan? Ayat yang ke berapa itu? 17. Sesungguhnya kami Allah menguji mereka, inna balawnahum, mereka di siapa? Orang-orang musyrik Mekah. Aku Allah Ta'ala uji mereka, orang-orang musyrik Mekah, sebagaimana aku telah menguji pemilik kebun tersebut. Letaknya di mana? Sama-sama mendapatkan nikmat. Kalau pemilik kebunnya bagus, hasil panennya bagus, melimpah ruah, gara-gara kufur nikmat dihukum Allah hangus semua. Tapi mereka tobat, akhirnya diampuni Allah dan diberi nikmat lagi. Orang musyrik diberi nikmat oleh Allah Ta'ala, rihlat asy-syita'i was-saif, dagang musim panas, mungkin di musim dingin ke Syam, ke Yaman, dagang, ekonomi lancar, kaya raya mereka. Diberi keamanan, Ka'bah dijaga Allah Ta'ala dari serangan Abraha, aman, tidak ada yang mengalahkan, tidak ada yang mengalahkan atau menindas orang-orang Mekah. Nikmat terbesar, lebih dari seluruh nikmat, Allah mengutus Nabi Muhammad SAW dari golongan mereka, suku mereka, di tengah-tengah mereka. Ini nikmat terbesar. Tapi ketika orang-orang Quraisy ini kufur nikmat, gak beriman kepada Nabi, dihancurkan Allah Ta'ala. Abu Jahal, Abu Lahab, Al-Walid bin Mughirah, CS. Apa yang terjadi di dunianya? Mati mengenaskan. Abu Jahal mati di perang Badar sama anak-anak kecil itu, remaja. Abu Lahab mati, kepalanya ini bosok, ya kan, sampai luka, sampai mati dia, mengenaskan. Dan seterusnya, ya kan, tokoh-tokoh Quraisy mati di perang Badar. Lalu antum lihat kadzalikal adzab, ayat ketiga-tiga itu, kadzalikal adzab, seperti itulah siksa dunia, wala adzabul akhirati akbar law kanu ya'lamun, dan sungguh siksa akhirat itu lebih besar, lebih dahsyat, lebih mengerikan, ada hawa amar, lebih dahsyat, lebih terus menerus, seandainya mereka tahu. Siksa dunia yang seperti itu, kata Allah, kecil bila dibandingkan dengan siksa akhirat. Abu Jahal, Abu Lahab yang mati di dunianya disiksa oleh Allah Ta'ala. Siksa dunia itu nggak ada apa-apanya bila dibandingkan dengan siksa akhirat. Wala adzabul akhirati akbar, nanti siksa akhirat lebih mengerikan, lebih dahsyat. Ya kan? Di dunianya sudah menderita mereka, Abu Jahal, Abu Lahab. Ternyata di akhirat lebih dahsyat, kata Allah. Ini peringatan dari Allah Ta'ala, ya kan, bahwa orang yang tidak beriman kepada Allah Ta'ala sengsara hidupnya dunia akhirat. Di dunianya udah sengsara, di alam kuburnya lebih sengsara, di akhirat lebih sengsara lagi. Bahkan sebelum mati saja, mau matinya saja, ini udah super sengsara. Pukul malaikat wajahnya, punggungnya, dicabut nyawanya kayak dicabutnya besi yang berduri dari dalam kain. Coba, beradal semua itu saraf-sarafnya. Itu baru matinya, ya kan? Seandainya engkau melihat, seandainya kamu melihat ketika orang-orang zalim itu berada dalam sakaratul maut, engkau akan melihat pemandangan yang mengerikan. Wala tara idz zalimuna fi ghamaratil maut, seandainya engkau melihat ketika orang-orang zalim itu berada dalam tekanan sakaratul maut, jawabnya terbuang, maknanya engkau akan melihat peristiwa yang sangat mengerikan. Kalau kamu lihat ada orang kepelindes truk, kepalanya pecah, pulune mencotot, ngeri ora? Ora dian madang toh? Ngeri. Itu belum seberapa, seandainya engkau bisa melihat gimana menderitanya orang-orang yang kafir, orang yang durhaka itu ketika sakaratul maut. Kamu akan melihat pemandangan yang sangat mengerikan. Itu baru di dunianya, belum di alam kuburnya. Sekian banyak riwayat menerangkan siksa alam kubur yang mengerikan. Di sana ada ular yang sangat berbisa, ada ular yang berkepala 7, dihukum dengan berbagai macam siksaan. Belum di akhiratnya, wala adzabul akhirati akbar, siksa akhirat itu lebih besar, lebih dahsyat, lebih mengerikan. Ya kan?
Orang Quraisy yang mau tobat ya seperti ashabul jannah ini, ashabul bustan ini, diberikan nikmat Allah. Ini pemilik kebun ini tobat, akhirnya diganti nikmat oleh Allah Ta'ala. Orang Quraisy yang tobat, orang Mekah yang tobat, dimuliakan Allah. Abu Sufyan, iya kan? Khalid bin Walid, Ikrimah bin Abi Jahal, ya kan? Yang bunuhi para sahabat, ya kan? Khalid bin Walid, Ikrimah perang Uhud, 70 sahabat gugur di sana, sekitar 70 sahabat. Ya kan? Di pagar di padang Uhud itu, pagarnya tinggi itu, dikubur di sana mereka. Walaupun bunuh sahabat, tapi kalau tobat diampuni Allah. Umar bin Khattab itu Pak sebelum tobat masuk Islam Pak, wah itu kerjaannya nyeksai orang muslim. Wah, keluar orang muslim tempel lagi disiksa. Wah, dia jagoan Quraisy ketika itu. Tobat akhirnya dimuliakan Allah, bahkan jadi ranking kedua, ahli surga ranking kedua setelah para nabi dan rasul. Orang yang terbaik setelah para nabi dan rasul adalah sahabatnya Nabi. Ya ranking pertama Abu Bakar, ranking kedua Umar bin Khattab itu. Wah, sebelum masuk Islam ganas itu Pak, mabok tiap hari itu Pak. Itulah Rabb kita, Allah Al-Ghafur, Allah Ar-Rahim, Maha Pengampun. Sebesar apapun dosa kamu, kalau engkau tobat, engkau akan disayang Allah, dicintai Allah, diampuni dosamu, diberikan surga. Surat Tahrim ayat 8 itu. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha asa rabbukum ayyukaffira ankum sayyi'atikum wa yudkhilakum jannatin tajri min tahtiha al-anhar. Ila akhir ayat. Ya orang-orang yang beriman, tobatlah kepada Allah dengan sebenar-benar tobat. Pasti Allah akan mengampuni, menghapus kesalahanmu. Wa yudkhilakum jannatin tajri min tahtiha al-anhar. Allah akan memasukkan kamu ke surga. Dosa banyak sekali, bunuh orang muslim, oh dosa, syirik, nyembah berhala, tantang dosa tahu. Tapi ketika tobat, hapus semua. Kamu dicintai Allah. Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Allah mencintai orang yang tobat. Bukan hanya diampuni, kamu dikasih sesuatu yang sangat besar, yaitu surga. Sawai Pak Demu tok dorong patok, tok playok ke sertifikat rong patok entek. Terus kowe moro nyane Pak Demu. Pak D nyuwun ngapunten, sawen jenengan pun kula dorong patok. Terus Pak Demu jawab ngene, ora apa-apa Le, iki tak kei lurung kas ora apa-apa dolen ikhlas Le. Piye kira-kira? Seneng ora kowe? Ini apa enek ngono kuwi? Penjara kene kowe. Ya kan? Allah bukan hanya seperti itu. Walillahi matsalul a'la. Allah Maha Pengampun. Kalau engkau mau bertobat kepada Allah, bukan hanya diampuni dosamu, wa yudkhilakum jannatin tajri min tahtiha al-anhar. Engkau akan dimasukkan surga, masyaallah. Itulah Tuhan kita, Al-Ghafur, Ar-Rahim, Al-Karim, dan seterusnya, yang Maha Dermawan, yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Ya Allahu Rabbul Alamin. Itu dibahas ya dalam Asmaul Husna, ada jadwalnya ya kan. Nah, hadza wallahu taala alam bisawab. Sedikit yang kita sampaikan pada pagi hari ini, ikhwas semua, mudah-mudahan berfaedah. Akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.